Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM. Yang kali ini kami kedatangan spesial ya. Spesial tamu ya dari from Singapore. Mr. Hadi Kusumo ya. Tepuk tangan ya. Dan kali ini juga kami didampingi oleh Abah Kus ya. Juragan mie ayam. Tepuk tangan. Dan juga sesepuh Tanah Sunter ya, asli sini ya, dengan Romo Yai Siswoyo. Tepuk tangan. Nah, di Sunter ya, Jakarta Utara ya. Kebetulan beliau baru landing gitu, dari plane ya, dan akhirnya mendarat di Sunter ini. Spesial untuk membahas atau talking about religion ya, tentang agama. Tapi ini konsepnya ilmiah ya, very ilmiah ya, dan juga rahmatan lil alamin. Jadi rahmatan lil alamin ini berarti apa? Kami terbuka untuk lintas agama ya. Jadi agama ini kami sampaikan, terangkan dengan bahasa ilmiah yang tujuannya adalah merangkul semua agama. Judul yang saya angkat kali ini adalah kembalinya konsep agama yang hilang. Akhir-akhir ini di medsos lagi rame ya. Facebook, YouTube lagi rame. Ramenya bukan karena rame malam mingguan banyak parkiran atau odong-odong ya. Tapi ramenya diobrak-abrik oleh Mr. TM ya. Di mana Mr. TM kasih challenge ya. Challenge kepada ya saya sebut ulama Kiai Ustadz Gus Buya Habib tentang syahadat. Ternyata jalan itu nggak satu pun yang membuat mereka turun gunung nongol ya. Ini baru syahadat, yaitu rukun syarat dasar Islam yang pertama. Apalagi rukun syarat iman dan sebagainya. Nah, di video-video saya yang kebetulan diviralkan oleh wartawan Injil, Warta Kabar Baik oleh Frans Donald dan juga David Saguna, ternyata banyak tanggapan ya, interpretasi. Yang ini sebetulnya dengan menyampaikan agama secara ilmiah, ini akan mempertemukan seluruh sudut pandang agama. Jadi inilah grand atau golden ticket kita mengemas pembahasan agama, sudut pandang agama, supaya bisa mempersatukan seluruh sudut pandang. Nah, konsep agama yang hilang ini adalah ini. Nah, disut ya, disut. Ya, tapi mohon maaf ya, dengan gaya kami yang selalu sombong dan juga merasa pintar sendiri, itu memang gaya kami Pak Hadi ya. Yang sebetulnya nggak seperti itu toh. Karena apa? Saya nggak ada lawan Pak Gus ya. Saya guarantee ya, 3 tahun nggak ada nongol, biar seekor pun ya. Batang hidungnya satu aja loh, nggak ada ya nggak? Nah ya. Karena nggak punya musuh, jadi aman ya. Saya nggak pernah nyebut personal ya. Ketika nyebut personal, saya tidak menghakimi atau menjudge orang ya. Saya mengajak orang untuk beradu argumen, pendapat ataupun isi daripada ide-ide objektif ya. Nah itu dia. Jadi saya nggak anti pemerintah, juga nggak anti agama itu, nggak ada. Semua kawan.
nggak radikal sama sekali ya. Nggak teroris ya. Nggak rasis ya. Nggak komunis ya. Lengkap ya. Jadi sering saya sampaikan, ada sudut pandang syariat dan ada sudut pandang hakikat. Ada dirimu dipandang sebagai badan jasmaniah dan dirimu sebagai rohaniah. Ilmu jasmaniah, transfer knowledge-nya adalah memakai akal. Dan akal adalah membawa sifat baharu. Karena akal adalah alat pembaca kesadaran gelombang dunia. Dan alat baca virtualnya adalah panca indera. Sedangkan dunia memiliki sifat baru. Yang baru berarti terbarukan dan terpengaruh oleh hukum ruang dan waktu. Maka dia harus spesifik, ya, spesifik, ya. Paham, Pak? Ini ada orang Singapura harus kayak Inggris-Inggrisan, Pak. Ayo, Pak. English ya. Fokus. Nah, fokus. Sorry. Iya, Signifikan, ya. Nah, makanya hukum dunia maka selalu terbatas, tergambar, dan terdefinisi. Atau limited, definisi, dan deskripsi. Nah, berarti hukum dunia terpengaruh dengan rumus ruang dan waktu. Berbeda waktu, berbeda ruang, pasti berubah. Nah, itu dia. Maka, tidak ada satu agama yang ada dua rasul di zaman yang sama. Nah, ini dia. Tidak ada, ya. Dan semua agama samawi ternyata berawal dari Tuhan yang sama. Nah, pernah saya bahas di edisi yang lalu ya, ada grafik agama ya, mulai agama kuno, agama monotheism, agama momentum, dan yang sekarang adalah agama akhir zaman. Nah, pada semua agama sebetulnya ada sistem. Yang tadi ya, secara hukum dunia, syariat agama akan berubah-berubah mengikuti hukum ruang dan waktu. Maka kacamata pandang syariatmu, jasmaniamu, melihat agama Hindu, Buddha, Konghucu, Nasrani, Islam berbeda-beda. Karena zamannya beda. Kurang apa agama Yahudi zaman Nabi Musa? Benar nggak itu? Benar. Ya, tapi kenapa nggak dipakai oleh Nabi Isa? Beda zaman dan sudah nggak update. Kurang apa agama Nasrani di zaman Nabi Isa? Benar nggak itu? Benar. Tetapi tidak dipakai oleh Nabi Muhammad karena tidak update. Beda zaman. Beda 571 tahun ya. Nah, zaman Nabi Muhammad ke sini itu hampir kurang lebih ya, hampir 1500 tahun. Kira-kira update nggak? Syariat zaman dahulu dipakai di zaman ini? Nggak update ya. Nah, inilah ya, jika kau melihat dengan kacamata syariat atau kacamata agama dunia, kau akan terkotak-kotak dengan banyak kelar-kelir agama. Warna-warna, spesifik dan sebagainya. Tetapi ketika kau melihat sudut pandang agama dengan hakikat, maka agama itu cuman satu. Nah, konsep inilah yang menyatukan seluruh sudut pandang agama hakikat. Di Hindu ada guru Krishna secara jasmaniahnya. Sedang guru rohaninya namanya Atman. Ujungnya Tuhan. Zaman Siddhartha Gautama, jasmaniahnya guru Siddhartha Gautama. Ruhaninya adalah Buddha. Dan juga ujungnya adalah Tuhan. Demikian juga Yahudi. Demikian juga Nasrani. Ada Nabi Isa, ada Roh Kudus, dan ada Allah Bapa. Demikian juga di zaman Nabi Muhammad ada Muhammad bin Abdullah, ada Rasulullah, dan Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Yang di akhir zaman ada wali, al-ulama, warasatul anbiya, ada mursyid, dan ada Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya ini semua ya, dibandingkan di tiap zamannya, rumusnya adalah sama. X per X sama dengan Y per Y sama dengan Z per Z. Nilainya adalah 1 atau 100% atau konkret mutlak. Ya.
Tapi jangan samakan masing-masing syariat itu pada zaman yang sama. Hindu di zaman Guru Krishna, Buddha di zaman Siddhartha Gautama, Nasrani di zaman Nabi Isa, Yahudi di zaman Musa, Islam di zaman Muhammad, nilainya adalah sama. X per X sama dengan Y per Y sama dengan Z per Z ya. Nah, inilah konsep yang hilang. Ketika apa? Kau tidak ketemu sambungan tali wasilah ini. Yang mana zaman ini sudah tidak ada yang mengakui Rasul. Padahal ayatnya ada. Maka ini yang tidak bisa dibantah, gugat oleh ulama, kiai, ustadz, gus, buya, habib, atau MUI sekalipun. Karena dalilnya jelas. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum haris, dan seterusnya. Dan banyak ayat lain lagi. Nah, tentang perkara Tuhan yang wujud, ingat ya, coba satu. Ya. Gambaran kenapa kau harus mencari Allah yang wujud. Ini Pak Sis ya. Coba Pak Sis, kelihatan nggak? Kelihatan? Ini Pak Sis. Ini badan kasarnya Pak Sis apa badan halus? Badan kasar. Sementara Pak Sis ada di 2 dimensi. Jasmaninya ini di dunia, dan rohaninya ada dimensi lain atau akhirat, betul nggak? Nah, saya tanya, rohnya Pak Sis ada wujudnya nggak di akhirat? No identity ya. Karena sifat akhirat adalah qadim, unlimited, undefinisi, dan undeskripsi. Tetapi roh di dunia ada wujudnya nggak? Mewujud. Wujudnya apa? Jasmaniyahnya Pak Sis. Alright? Red. Understand? Stand. Gampang ya bahasa Inggris ya? Ya. Nah, demikian juga air ya. Air diwadai botol, wujudnya menjadi botol. Makanya disebut apa? Sebotol air. Apakah air dan botol bersarikat? Tidak. Air tetap air, botol tetap botol, enggak? Tapi wujudnya air ditaruh botol serupa dengan botol. Demikian juga Pak Sis, demikian juga saya. Ingat enggak di dalam dalil ketika manusia akan diturunkan ke dunia? Kutiupkan sebagian rohku dan kau bersujudlah. Kau awalnya adalah roh dan kau adalah bagian dari Maha Roh. Berarti Allah adalah Maha Roh, kau adalah roh, kau adalah bagian dari Tuhan. Betul ya? Rohnya ya. Tetapi mewujud. Roh mewujud jasmania fisik, betul gak? Lah Maha Roh menjadi apa? Baca surat Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Rupa apa? Manusia. Ilahinna, sesembahan manusia. Roh menjadi manusia. Maha Roh menjadi rajanya manusia. Kuciptakan Adam menyerupai bentuk wujudku. Nah, kan? Tetapi iblis gak mau. Karena apa? Dia ego, angkuh ya. Padahal apa? Siapa wujud Adam itu? Di dalamnya ada nur Allah. Sebetulnya kau sujud kepada Allah lewat nur yang ada di baliknya wujud Adam. Inilah pertarungan di dalam dirimu sendiri. Ini bukan cerita. Quran itu adalah kitab dirimu, bukan kitab orang lain. Kau itu ya. Jadi konsep agama yang hilang inilah ya, yang orang tidak lagi mengerti cara untuk mengenal dirinya. Nah makanya, sama nggak Hindu, Buddha, Konghucu, Nasrani, Islam hakikatnya? Sama. Tetapi syariatnya beda nggak? Wajib beda karena di zaman dan ruang waktu yang berbeda. Paham ya? Nah, sedangkan di dalam semua agama pasti ada kaitan 3 dimensi ya. Yang itu Tuhan ya,
berhubungan dengan manusia lewat utusannya. Kalau dalam bahasa Quran, innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allah saja pakai sistem ke dunia. Masa dunia menuju Allah nggak pakai sistem? Nah inilah ya, antara Sri Krishna, Atman dan Tuhan, antara Siddhartha Gautama, Buddha dan Tuhan, antara Nabi Isa, Roh Kudus dan Allah Bapa, antara Nabi Muhammad, Rasulullah dan Allah. Inilah yang orang tidak lagi ketemu ininya. Inilah wujud Allah di dunia. Secara kriteria, banyak ayat yang menerangkan gambaran Allah ya, gambaran ya. Aku zahir wal batin. Aku raja di langit akhirat tertinggi. Aku ada di dalam kolbu seorang mukmin yang lembut, lunak dan tenang. Aku lebih dekat berhampir padamu timbang urat lehermu. Aku ada di mana-mana. Aku ada dalam setiap pandanganmu. Aku ada beserta kau ada. Pertanyaannya, yang mana yang Allah di dunia ini? Nggak ada. Ayo. Nggak ada. Allah tidak di dunia ini. Tetapi wujudnya ada nggak? Ada. Oh, masa nggak ada? Kalau nggak ada yang nggak enak. Right ya. Ya. Inilah ya, yang ini tidak tersentuh sama sekali. Agama sekarang menjadi konsumsi cerita, wacana, dogma, pengetahuan, debat pendapat. Karena apa? Bukan pelaku praktek. Maka interpretasi liar yang berkembang. Kalau kau tahu cara praktek, maka kau bisa merasakan. Selebihnya, orang nggak mau percaya atau enggak, ya terserah kau. Kalau kau mau tahu rasa ini, minum. Sudah selesai. Kalau tengok-tengok aja ya nggak bisa. Tengok-tengok saja nggak bisa itu. Akhirnya cuman pendapat, iya. Iya. Nah itu dia ya. Masa kawin cuma cerita-cerita? Nah, Iya. iya. Jadi ya, Allah di dunia itu ada wujudnya, tapi Allah tidak di dunia ini. Nah, jelas ya. Kenapa kita harus bersaksi karena Allah di dunia itu wujud, tapi yang wujud itu bukan Allah. Air di dalam wadah ini bentuknya apa? Botol. Botol itu bukan air. Bukan. Siapa bilang air itu botol? Saya minum. Coba. Bukan. Botol itu tempatnya air. Nah, tempatnya air, wadahnya air ya. Dan air dan botol dua unsur berbeda. Saya minum tetap airnya. Iya, ya nggak boleh minum botol. Masa botol? Ya, paham ya? Hati-hati ya. Tipis di situ ya. Inilah konsep agama yang hilang. Kau tidak lagi mengerti tiga entitas ada pada satu wujud yang sama di dunia ini. Di surat Toha ayat 14, sungguh aku ini Allah. Sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengingatku. Yang ngomong itu siapa? Allah, jelas Allah. Yang ngomong itu lewat mulut siapa? Lu, gak bahaya ta. Wujudnya Allah saat itu, wujud siapa? Tapi apakah Nabi Muhammad Allah? Oh, bukan. Tepuk tangan. Enak Oh, ya nggak boleh lah. Inilah ya, kalau saya ketemu sama ya yang nalarnya ya, nalar sebanding itu cepat nangkapnya ya. Baru ketemu frekuensinya tek nyambung ya. Baru ketemu just 5 minutes ya. From Singapore. Tepuk tangan Pak Hadi Kusumo ya. Lah kalau saya jelasin tentang kamu itu sampai ndoweh lho. Kok gak ngerti-ngerti goblok itu. Oh, goblokmu ya. Ayo, banyak yang marah sama saya. Oh, enggak. Banyak. Tapi kenapa saya nggak tangkap polisi? Yang marah itu karena tidak Oh, iya. sepaham, karena tidak paham yang sama. Nah, ini dia. Paham yang salah itu mengakibatkan salah paham. Salah paham itu membawa paham yang salah. Oh ya, right. Karena paham yang
itu makanya jadi salah paham. Nah, right. Ya, jadi begitu ya. Orang ngomongnya lurus bagus. Nah, Iya. orang yang sesat itu pasti mengatakan orang sesat. Sampean ini kajiannya sesat, kata orang sesat. Sampean ini pengajiannya pengajian gila, kata orang gila. Ya kalau orangnya waras ya nggak mungkin ngomong orang gila. Right. Logika yang sangat masuk akal ya. Jadi demikian ya. Jadi sebetulnya secara hakikat seluruh agama itu harus lewat metodologi yang sama. Ya Tuhan saja pakai sistem. Nah, itu dia ya. Tuhan itu kan nggak pernah mau menuju Rasul itu dengan haknya sendiri. Nah, Ayatnya, Innallaha wal Malaikatahu malaikatahu shalluna 'alan ala nabi. nabi. Harus lewat nabi. kan? Dengerin ini ya. Lah iya toh. Dengerin ini ya. Ya nggak boleh langsung kepada manusia. From Singapore gitu. Innallaha wal malaikatahu yusholluna ala nabi. Nah, lanjutannya, ya ayyuhalladzina amanu shollu, ya kan? Pakai sistem Nah, juga. pakai sistem ya. Ya. Yang susahnya sekarang banyak yang mengaku-ngaku nabi. Wah, itu Banyak yang mengaku keturunan salah. nabi. Rupanya Wah. keturunan ubi. Sama-sama Arab, Ya. bukan ke alamat Nabi, tapi ke alamat Abu Jahal, Abu Lahabnya. Itu kan keturunan Arab juga. Arab juga. Ternyata Arab paling genah, gitu kan? Ya, gitulah ya. Jadi beragama. Saya ini asli keturunan Arab, Pak. Loh, kan? Loh, Asli beneran ini. keturunan Nabi memang. Nabi Adam. Adam apa bukan Nabi? Nabi. Iya, sampean ini semuanya kan keturunan Nabi. Lah iya. Apa ada di sini yang bukan keturunan Nabi? Berarti keturunan setan. Lah semua ini keturunan Nabi. Sampean keturunan Nabi, keturunan Nabi, keturunan Nabi semua. Makanya nggak usah gaduh. Karena akidah ini tidak boleh diintervensi. Akidah tidak boleh didakwa. Akidah tidak boleh dihukum. Akal tidak bisa dihukum. Kepercayaan seseorang itu atau akidah itu dilindungi Undang-undang. Pendapat, pikiran. Nah, Itu tidak bisa dihukum. Di Indonesia, seseorang yang boleh tinggal di Indonesia mengaku ada Tuhan itu sudah cukup untuk jadi warga negara Indonesia. Bukan memilih agama atau dipilihkan agama. Agama tidak boleh dipilihkan dan tidak boleh dipaksa memilih. Wah, itu pengajian TM itu, Mr. TM itu, wah kurang ajar itu. Sesat itu, kamu nggak kena. Kalau kamu mau menuduh sesat, kamu harus pelajari dulu. Jangan hanya mendengar sepihak. Baru 2 biji videonya kamu sudah bilang sesat. Nah iya kan? Mempelajari itu tidak mudah. Terlebih lagi hanya menyalah-nyalahkan. Banyak yang menyalahkan, dia tidak melihat kesalahannya sendiri, memandang dengan sebelah mata. Ini makrifat, Bung. Lah iya. Tepuk tangan. Nah, yang masuk ke makrifat ini justru yang mengetahui makrifat juga. Syariat tidak menolak makrifat. Makrifat tidak menolak syariat. Kaum makrifat ini masuk kepada syariat. Yang susahnya syariat ini tidak mau menerima makrifat. Itu yang akhirnya menjadi agama ardi ya. Agama thinking, agama dogma. Karena syariat ini dia hanya punya makrifat. Makrifatnya dia nggak punya. Jadinya mak repot akhirnya. Mak repot, akhirnya yang datang si cepot. Suka menghayal. Apa-apa semua dihayalin. Masa Tuhan diajakin ngomong? Memangnya Tuhan sama dengan orang tua kamu? Oh, Tuhan
Tuhan, Hantu jadinya. bantulah aku. Tadi kan sudah dijelaskan, tidak ada di dunia. Tidak ada di dunia ini. Wujudnya ada. Mantap ya, mantap. Sebagaimana Nabi Khidir. Nabi Khidir kan masih ada. Ada apa enggak Nabi Khidir? Ada. Nah mereka tidak mengetahui di mana ini Nabi Khidir kan? Apalagi Tuhan. Bagaimana mau jumpa Nabi? Enggak jumpa. Apalagi mau jumpa Tuhan. Dalam dimensi yang berbeda. Lah manusia ini kan dimensinya tidak sama dengan dimensi Tuhan. Aku ciptakan kau dari rupa bentukku sendiri sebagaimana Adam tadi. Nah kalau dari bentukku sendiri separuh aku. Lah kau yang mana, aku yang mana. Lah kita nggak boleh dua-duanya Tuhan. Karena laisa kamislihi syai'un. Kau katakan aku Tuhan itu sudah salah. Karena kau mewujudkan aku di diri kau. Kau sudah mewujudkan yang laisa. Laisa itu tidak ada wujudnya, tidak ada bentuknya, tidak ada rupanya. Unlimited, tidak ada undefinisi, undeskripsi. Nah, itu kan. Kau sebut saja udah salah. Kalau boleh disebut berarti bernama. Masa Tuhan pakai nama? Namanya siapa dong? Kecuali mbokmu ya. Lah iya kan? Nah, paham ya kamu ya? Nggak ada wujudnya, nggak Nggak terbayang, ada. nggak terangan-angan, nggak Nggak tergambar. Nggak boleh Nah, kau tuh. jangkau dengan ilmu. Nggak bisa. Walau dengan ilmu Tuhan sendiri. Nggak mampu kamu mendapatkan Tuhan itu walau dengan ilmu Tuhan sendiri. Karena Harus- ilmu Tuhan bukan untuk menjumpai Tuhan. La ilaha baru hadir illallah. Malah hilang semua dirimu, keakuanmu, pengetahuan, seluruh dirimu lenyap. Kau nggak akan mampu Nah. menjangkau aku walau dengan ilmuku sendiri. Nggak bisa. Oke, guys ya. Cukup ya, karena ini baru datang mungkin pingin ngerokok atau apa ya. Datang dari Balikpapan. Papan. Kebetulan beliau from Singapore, cuman lagi ada bisnis di Balikpapan. Iya. Tahu Singapura nggak? Di sana dikit. Sebelah Priok. Sebelah. Iya, betul, Bukan. betul. Itu Singaparna. Brengsek orang ini ya. Itu Singaparna. Jangan kentara kalau kau orang bodoh ya. Ya, oke guys ya. Jadi misi taklim ma'rifat adalah mengembalikan agama kepada ma'rifatullah yang fungsinya harus rahmatan lil alamin, merangkul semua umat manusia agar tentram damai ya. Jadi kita lupakan ya batas-batas agama dunia ya, karena kita menuju Allah harus naik ke dimensi ilmu hakikat baru bisa makrifat. Kalau selama kita cuman syariat tok nggak naik-naik, tadi sampaikan pesan oleh Romo Yai Hadi, nanti akhirnya agama cuman agama hafalan doang ya, nggak pernah bisa praktek untuk mengenal Allah ya. Iya, hanya jadi identitas saja. Identitas Tapi nggak kanggo. nggak ganggu. Iya. Baru syahadat ternyata nggak ada yang bersaksi dah. Ya, masuk cuma sebut asyhadu aja jadi Aduh. Islam enak men. Masa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah masuk Wah, surga. ya Wah, enak men ya. Oke guys ya. Nanti digoreng oleh YouTuber lain ya. Alhamdulillah ya. Nanti kita akan lanjut lagi ke season berikutnya. Guys, selamat siang dan salam sejahtera. Salam rahayu, puji Tuhan dan suksma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hadi. Nah, teman-teman Pak Hadi. Pak Kus, tepuk tangan. Nah, Romo Yai Sis, tepuk tangan. Assalamualaikum.